Selamat datang di Cecep, cerita-cerita para pekerja. Nah, di Cecep ini adalah segmen khusus yang akan ngebahas office drama nih. Lo tau lah kalau misalnya di kantor kan suka ada politik-politikan ya yang bikin pusing. Terus ada skandal yang bikin melongo. Sampai ada cerita sosialisasi yang kadang awkward banget. Oke, pokoknya ini tuh tempat ngebongkar sisi lain dunia kerja. Bukan soal laporan dan meeting, tapi cerita di balik layar. Nah, gue udah ada cerita nih lah tentang seorang pekerja yang minta disamarin namanya. Mungkin kita sebut aja dengan Sasha kali ya. Oke, Sasha ya. Nah, si Sasha ini sudah kerja dari tahun 2016. Jadi kurang lebih udah hampir 1 dekade ada di dunia kerja. Jadi kebayang lah ya, udah bukan newbie lagi gitu. Nah, di tahun 2023 Sasha ini pindah ke perusahaan baru yang merupakan anak perusahaan dari sebuah grup besar di Indonesia. Oke, jadi ini perusahaannya nggak kaleng-kaleng dong. Dan dia tuh masuknya juga udah bukan entry level lagi ya? Iya, udah bener banget. Udah bukan entry level lagi karena Sasha ini masuk udah sebagai sales manager. Kebayang ya, udah lumayan tinggi posisinya dan itu pun udah bukan pakai ordal, no nepotisme gitu ya, murni hasil apply sendiri di platform job seeker. Jadi wajar dong kalau misalnya ekspektasi Sasha nih terhadap perusahaan ini tinggi banget gitu. Nah, gue penasaran, kalau dia tuh masuknya di perusahaan yang nggak kaleng-kaleng, berarti struktur organisasi dan sistemnya jelas dong. Tapi realitanya, ekspektasinya sama nggak tuh? Sayang sekali, ternyata realitanya tuh jauh banget dari ekspektasinya Sasha. Jadi baru beberapa hari kerja aja, Sasha tuh langsung kayak kejedot realita gitu loh, workers. Jadi kayak pertama nih, soal lokasi. Rumahnya Sasha ini kan di Depok, sedangkan kantornya sendiri tuh di Tangerang. Jadi Sasha tuh harus mau nggak mau pepes 100 km lebihan gitu ya, lewatin jalanan yang rusak, truk yang gede semua, terus juga kayak udah semacam kayak olahraga ekstrim sendiri lah ya, workers gitu. Gila sih, sebelum kerja aja udah mental down duluan itu. Itu dia. Nah, terus bayangin deh lah, sampai kantor aja Sasha tuh kayak makin ngedrop gitu, karena perusahaan induknya sih emang udah lumayan lama ya berdirinya, tapi anakan perusahaannya ini, which is itu perusahaannya Sasha, dia tuh baru 2-3 tahun gitu jalannya. Nah, struktur kerjanya tuh masih berantakan, berubah-ubah terus kayak masih trial error gitulah gitu kan. Nah, banyak karyawan juga yang kelihatannya tuh kurang pengalaman, dan budaya kerjanya tuh parah banget deh, standby kerja tuh harus sampai 7 hari dalam seminggu. Bahkan masih harus ditagih report di setiap hari Minggu. Kalau 7 hari kerja nonstop kayak nggak ada kehidupan pribadi ya? Bener banget. Oke, si Sasha ini kan jadi sales manager. Biasanya tuh ada tim backupnya dong, kayak ya tim admin dan lain-lainnya. Nah, dia tuh ada nggak nih tim backupnya? Sedihnya lagi, ternyata nggak ada. Alias Sasha tuh semuanya ngelakuinnya sendirian gitu. Jadi 70% waktunya tuh Sasha habiskan untuk muter Tangerang, Jakarta untuk meeting sama klien, dan sisa 30%-nya itu digunain untuk di kantor. Tapi di kantor pun ngapain? Sasha juga tetap harus nerima tamu. Jadi urusan-urusan administrasi tuh sama sekali nggak bisa kesentuh gitu loh lah. Gitu. Nah, Sasha ini udah juga berkali-kali minta admin gitu, minta bantuan admin, tapi general manajernya yaitu Pak Budi itu selalu nolak. Nah, terus muncul deh satu karakter lagi yang namanya Laura. Oke, Laura. Nah, dia ini awalnya sekretaris direksi. Penampilannya menarik banget lah, pokoknya mungkin workers bisa bayangin dia itu cantik, rambutnya blonde gitu ya. Terus kayak masih muda gitu, cantik bening lah gitu. Nah, awalnya Sasha sama Laura nih deket karena masuk ke perusahaan itu di waktu yang hampir-hampir berbarengan lah gitu. Oke, berarti mereka nih akrab nih berdua? Akrab tapi awalnya. Tapi ada sesuatu yang janggal nggak nih dari karakter si Laura ini? Ada banget. Jadi lama-lama tuh Sasha kayak merasa ada yang aneh gitu loh sama si Laura. Anehnya tuh kayak gimana sih? Iya, jadi Laura ini kan oversharing ya, termasuk hal-hal yang pribadi dan serius banget gitu. Nah, termasuk katanya Laura nih pernah digituin sama direktur yang lama. Digituin itu kayak gimana sama direkturnya?
Nah iya, katanya tiap mereka naik mobil nih bareng, tangan direktur lamanya tuh suka masuk-masuk ke rok mini yang dipakai Laura gitu. Hah? Terus? Iya, bahkan pernah sampai dipaksa masuk ke kamar mandi direktur coba. Kamar mandi direktur kan private banget gak sih? Itu dia makanya. Jadi Sasha tuh pas denger kayak shock banget kan gitu. Terus kayak langsung nyaranin, ya udah lawan aja gitu, atau enggak sekalian aja lapor ke HR kan. Tapi Laura tuh malah kayak bilang nggak berani karena takut kehilangan kerjaannya gitu. Oke. Terus Laura tuh bilang kayak, Aku nggak bisa, Mbak. Aku harus tetap jaga pekerjaan aku. Aku kan sekretaris direksi. Kalau aku keluar, di mana lagi ada sekretaris direksi gaji 9 juta. Sayang banget kalau hilang. Tapi si Laura ini berarti cuma cerita aja nih ke Sasha, nggak cari-cari solusi lagi. nah kayaknya sih Sasha nih udah mulai lihat pola kali ya. Kayak si Laura ini tuh cuma jago ngeluh gitu dan cuma cari simpati. Dan secara kerjaan kontribusinya juga nggak kelihatan signifikan sih. Oke, berarti Laura tuh cukup aneh juga sih orangnya ya? Nah itu dia. Oke, jadi dari awal nih si Sasha udah punya beban kerja, tapi juga punya rekan kerja yang cukup aneh lah ya. Tapi ada nggak sih hal lain yang bikin si Sasha tuh kesel sama si Laura? Ada banget. Ada lagi gitu. Jadi Laura nih sering banget hilang-hilangan pas dibutuhin. Jadi nggak balas chat, terus juga nggak update progress gitu ya. Tahu-tahu muncul di akhir udah langsung store hasil aja ke Pak Budi alias general manajernya. Nah, sementara Sasha ini yang seharusnya jadi atasannya tuh nggak dikasih tahu apa-apa gitu loh, lah. Jadi kayak si Laura ini kayak ngelompatin Sasha gitu langsung ke Pak Budi gitu. Jadi kesannya kayak Laura yang kerja, padahal semua idenya, terus semua data awalnya, itu semua tuh dari Sasha juga. Berarti jatuhnya licik juga ya permainannya si Laura. Betul banget, karena pernah juga nih ya, si Sasha ini kan harus operasi batu empedu ya, dan harus opname juga. Nah dia tuh udah bilang dari jauh-jauh hari ke atasannya, tapi tetap aja diminta bikin report mingguan. Gila, terus? Terus reportnya itu tuh harus dikumpulin ke Laura kan, buat diterusin ke atasannya lagi. Nah Sasha tuh udah bilang kalau dia tuh sakit, tapi Laura tuh kayak maksa gitu loh, kayak bilang Harus sekarang. Nanti aku dimarahin Pak Budi. akhirnya sambil diinfus di rumah sakit, bayangin sambil diinfus di rumah sakit, Sasha nih kayak tetap bikin report gitu loh. Karena kesel, dia tuh akhirnya bikin story Instagram yang isinya sindiran. Isinya tuh kayak, Ya, semoga aja cepat sembuh biar bisa bikin report lagi. nah ternyata story itu malah dilaporin ke Pak Budi. Itu malah jadi adu domba dong. Iya, makanya itu kan. Nah, pas balik kerja nih si Sasha tuh ngerasa kalau suasana kantornya tuh kok kayak tiba-tiba dingin gitu. Banyak kerjaannya yang malah dikasih ke Laura gitu. Dan belakangan dia tahu kalau ternyata selama dia sakit ini, itu tuh dia dijelek-jelekin gitu di kantor. Dibilang nggak profesional, dibilang nggak loyal, terus juga dibilang nggak mikirin tim. Harusnya kalau kayak gitu merekanya dong yang nggak profesional ya. Itu dia, makanya malah kayak pindah posisi juga sih, karena kayak difitnah ya jatuhnya. Nah setelah itu posisinya Sasha tuh kayak makin tersisih gitu loh di kantor itu, dan muncul fakta mengejutkan tentang hubungan spesial di balik kantor itu. Jadi ini masih ada lanjutannya nih? Masih ada banget, dan semua rahasianya mulai kebuka di kantor. Tapi itu bakal kita bahas di part 2.